Hipersensitivitas dentin adalah rasa sakit yang singkat dan tajam pada dentin terbuka sebagai respon terhadap stimulus termal, evaporatif, taktil, kemis, dan bukan disebabkan oleh kelainan atau penyakit gigi lainnya. Etiologi HD yang pertama akar terekspos karena resesi, pembentukan pocket, kedua sementum tipis sehingga pada saat perawatan scaling menyebabkan dentin terbuka. Indikasi perawatan yang pertama ada resesi gingiva kelas 1 dan kelas 2, tidak disertai adanya cervical abrasi, kondisi gigi harus tidak ada karies, abrasi, afraksi, atau yang sudah direstorasi. Kontraindikasi perawatan yang pertama resesi gingiva kelas 3 dan 4 Miller, yang kedua gigi dengan karies, abrasi, atau afraksi, atau yang belum direstorasi. 3 pulpitis, 4 cracked tooth syndrome. Prosedur pemeriksaan hipersensitif dentin. Pertama, isolasi area gigi yang akan diperiksa dengan cotton roll. Kedua, area gigi dikeringkan dengan cotton palette. Ketiga, pemeriksaannya dengan memberi hembusan air atau udara ringan dari three-way syringe, sentuhan ringan dengan sonde atau alat yang terbuat dari logam di bagian cervical. Kemudian, konfirmasi dengan pasien ditanya atau dengan melihat responnya. Perawatan hipersensitif dentin. Perawatan di rumah atau in-home therapy dilakukan sendiri oleh pasien dengan memberikan instruksi untuk menyikat gigi menggunakan pasta gigi desensitisasi mengandung fluoride. Yang kedua ada perawatan di ruang dokter atau in-office therapy. Perawatan di ruang dokter atau in-office therapy dengan metode cavity furnace. Alat dan bahannya, brush, pumice, cotton roll, durapan, sticky wood, air spray, kaca mulut, dan sonde. Perawatan di ruang dokter in-office therapy dengan metode cavity furnace. Permukaan gigi tidak boleh ada plak. Jika ada, dibersihkan terlebih dahulu. Gigi di brush dengan menggunakan pumice lalu dibilas dengan air. Setelah gigi dikeringkan, isolasi daerah kerja dengan cotton roll. Sodium fluoride direndam dengan air hangat terlebih dahulu agar konsistensinya tepat. Aplikasikan durapan atau sodium fluoride dengan sticky wood atau tusuk gigi, lalu usap dengan gerakan searah pada daerah yang hipersensitif. Tunggu 3-5 menit sambil disemprot dengan air spray agar masuk tubuli dentin hingga durapan mengeras, kemudian periksa masih terasa ngilu atau tidak. Instruksikan pasien untuk tidak makan dan minum selama 1 jam. Selanjutnya, berikan edukasi kepada pasien untuk mengatur konsumsi makanan atau minuman yang mengandung asam seperti wine, jus, jeruk, apel, dan yogurt. Lalu instruksikan untuk tidak langsung menggosok gigi setelah makan. Menggunakan sikat gigi yang berbulu halus, lalu menghindari menyikat gigi dan flossing dengan tekanan yang berlebihan dan dalam waktu yang lama. Root planing adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa kalkulus pada sementum yang nekrotik, sehingga permukaan akar gigi menjadi bersih dan halus. Indikasi perawatan root planing, pembengkakan dan peradangan jaringan, pocket yang dangkal, pocket suprabony, sebagai preparasi awal sebelum prosedur bedah, kehilangan perlekatan jaringan dan tulang alveolar, peningkatan mikroorganisme patogen. Kontraindikasi perawatan root planing, jaringan yang fibrotik, pocket dalam, dan keterlibatan furkasi. Ini adalah alat dan bahan untuk perawatan root planing. Untuk kuret universal dapat digunakan pada semua daerah dan sisi atau permukaan, sedangkan kuret Gracey hanya pada daerah dan sisi tertentu. Gambar dengan chisel, file, dan hoe, kuret Gracey dan kuret universal. Teknik root planing dapat dilakukan dengan kuret melalui cara berikut. Pertama, kuret dipegang dengan menggunakan teknik modified pen scrape. Kemudian dibutuhkan tumpuan yang tepat untuk kestabilan alat. Kemudian blade diadaptasikan secara ringan pada permukaan gigi. Kemudian blade dimasukkan dengan pelan ke dalam epithelium junction. Kemudian sudut kerja harus lebih dari 45 derajat dan kurang dari 90 derajat. Keenam, dieksplorasi strokes dilakukan hingga kalkulus atau kekasaran pada permukaan ditemukan. Jika kalkulus telah ditemukan, dilakukan scaling strokes dengan tekanan
lateral yang kuat, pendek, terkontrol dan berulang hingga semua kalkulus terangkat. Kemudian yang 8, jika bekerja pada permukaan akar, root planing stroke dengan tekanan lateral yang kuat dan jika dengan strokes yang panjang, berulang dan mengikis hingga permukaan akar halus. Lalu kita lakukan pengecekan dan menjalankan explorer atau sonic ke semua permukaan gigi dan akar gigi, kemudian poles permukaan gigi dengan menggunakan rubber cups dan pasta poles. Eksplorasi pencarian jejak kalkulus di permukaan gigi dan akar. Eksplorasi ringan dilakukan secara vertikal pada permukaan akar. Ketika kalkulus ditemukan, ujung dari instrumen harus dimasukkan ke arah apikal. Ini dilakukan untuk menemukan batas akhir dari kalkulus yang melekat pada permukaan akar. Biasanya jarak dari apikal dan kalkulus terhadap bagian bawah pocket berkisar antara 0,2 hingga 1 mm. Kemudian pemeriksaan dan peraban posisi kalkulus. Lakukan prosedur penggilingan kalkulus dengan sekali strokes dengan tekanan lateral yang kuat, pendek, terkontrol dan berulang hingga semua kalkulus terangkat. Ketika stroke digunakan untuk menghilangkan kalkulus, kekuatan bisa dimaksimalkan dengan memusatkan tekanan lateral ke sepertiga bagian bawah mata pisau. Lakukan tekanan lebih ke lateral untuk menghilangkan seluruh kalkulus di satu stroke. Proses ini diulang sampai kalkulus hilang.